Jadi guys, ini adalah Badil. Badil adalah teman zaman SMA kali ya? Kuliah ya? Kita kenal SMA. Zaman SMA ya? SMA. Pas community. Ikut join community lah. Sekarang kita mau ngobrol Jepangan. Karena dulu Badil ternyata demen di Jepangan ya? Bukan dulu, sampai sekarang Sampai juga. sekarang masih ya? Sampai lu Gak pernah pensiun, Matt. sampai apa namanya? Sampai lu kuliahnya juga kuliah ini kan? Kuliah Jepangan kan? Iya, sastra Jepang. Ya, UI kan ya? Woi. Yoi. Nah, gue mau nanya-nanya soal konten. Kita bikin konten Jepang nih. Yoi. Gue pengen tahu sebenarnya langsung aja nih. Event atau apa ya sebutannya? Festival ya? Event festival. Festival Jepang yang Matsuri. Yang ya Matsuri ya kalau bahasa Jepangnya. Yang menurut lu paling berkesan lah buat lu. Top 3 lah. Top 3. Nah, karena kita untuk menggait penonton dan apa ya, kayak ya kalau lu mau roasting event juga nggak apa-apa lah ya, aman aja. Gue juga nggak ada afiliasi sama event. Problem. Iya. Kalau misalnya 3 ya? Top 3 deh. Top 3. 4 gimana ya? 4 ya. Boleh. Soalnya event yang pertama mau nggak mau mesti disebut. Apa tuh? GJ. Oh, GJUI. GJUI. Itu dari dulu ya? Hah? Dari dulu kan itu kan GJ. GJUI dari dulu. Dari kapan tuh? Itu kalau gua nggak, udah lama banget, Lep. Dari dosen gua jadi panitia GJ itu juga pernah. Udah dulu banget, 90-an. Tapi sebenarnya kan lu berarti sempat jadi panitia dong kalau lu sastra Iya, gua Jepang, jadi panitia. Gua nggak akan jadi gua yang sekarang. Sebutannya wibu lah, apalah, nggak bakal jadi fans Japan. Kalau gua nggak ke GJ. Kenapa tuh? Ya karena di situ gua kena racun di Jepangannya di situ. Oh, justru lebih banyak di situ. Jadi dulu kan gua taunya, ini cerita gua masuk di Jepangan ya. Gue tuh sebenarnya naksir sama cewek, Lep. Oh gitu? Ini kocak nih. Cewek lagi. Gak jauh-jauh ya. Emang selalu kalau cowok mah cewek lagi pasti. Terus? Gue tuh sama anime, sama komik biasa aja sebenarnya. Nggak freak banget lah. Terus? Nah cuman ini si ceweknya suka anime ya kan. Jadi itu pas gue SMP tuh, SMP kelas 2. Buset SMP ya? Oke. Nah dulu ada majalah namanya Animonster. Tahu gue. Tahu kan? Yeah. Nah dalam hati gue, wah nih. Dan jadi kan di depan sekolah gue itu ada tukang majalah ya. Dan dalam hati gue tuh gini, wah si ini suka anime nih. Wah ini bisa jadi bahan PDKT nih berarti gue. Oh. Animonster ya kan? Iya, nah, bahan PDKT. Gue belilah tuh Animonster. Anjing, malah gue yang keracunan. Itu edisi apa? Lu inget nggak? Itu gue masih ada di rumah. Covernya apa? Covernya tuh ini, lo tau anime Tsubasa Chronicle nggak? Clamp. Tahu. Gue kayaknya tahu soundtracknya deh. Denger tuh gue. Pokoknya kalau Clamp itu terkenal, mangaka terkenal. Nah ada komiknya namanya Tsubasa Chronicle. Kalau lo tau Cardcaptor Sakura, nah itu versi alternate universe-nya. Jadi Sakura, Shaoran, nah itu cover itu tuh. Oh. Nah di majalahnya itu dikasih bonus VCD. Isinya apa VCD? VCD ini bukan VCD Animonster Sound Matsuri. Jadi festival Animonster. Oh, gua nggak tahu lagi tuh. Itu jadul banget emang. Oh, jadi mereka sih Animonster ini pernah bikin festival berarti? Dulu tuh festival tuh jarang kan, gak kayak sekarang. Oh. Salah satu yang terkenal ya Animonster Matsuri. Oke. Nah, pas gue liat videonya, anjing, ada kayak gini ya? Oh, lu kehook tuh. Kalau ibaratnya TikTok tuh, lu tik pertama di situ tuh. Exactly. Oh, ada yang kayak gini-ginian ya? Wah, interesting nih. Jadi malah gue yang keracunan. Oke, sampai ke GJUI itu. Nah, iya, kakak gue kan udah kuliah di UI tuh, pas gue SMP. Kakak gue ngasih tahu, lo kalau suka Jepangan, di UI ada eventnya, buat Jepang. Nah, itu tahun 2005 tuh. Gue datang GJ-nya pertama kali yang 2006. Oke, 2005 lu dikasih tau kakak lu, 2006 lu datang ke eventnya. Nah, jadi wah ada kayak gini ya, anjir. Terus gue ini sosokan ngebayangin, kan, anjir kalau gue jadi panitia gimana ya kalau gue itu SMA ya? SMP? Itu SMP. Wah, disitulah gue keracunan segala macam lah. Wah, berarti nih si event GJUI ini sentimental nih. Doi dong. Gue ini buat yang nonton, gue amat sangat dekat di hati sekali GJUI. Kayak tadi gue bilang, kalau gue nggak ke GJ,
gue nggak jago yang sekarang. Gue nggak akan masuk satu Jepang UI. Berarti emang lu udah niat banget ya masuk situ ya? Sebenarnya agak. Wah, agak karena cewek lagi. Kagak. Jadi pas gue di SMA, kayak gue bilang tadi hobi aja lah. Gue niatnya pas SMA mau kuliah, masuknya tuh komunikasi. UI juga tapinya. Nah, terus berarti lu SMA-nya apa ya lu? SMK gitu? SMA enggak, SMA negeri. Negeri, oh. SMA 2 Bekasi. Oh, oke. Kan gue jalur undangan tuh. Nah kalau jalur undangan kan lu bisa milih aja tuh. Oh gitu. Mau masuk ke mana? Oh. Tuh. Jadi gue pertama tuh komunikasi. Pokoknya gue mau komunikasi aja. Alasannya karena ya gue pengen komunikasi aja gitu. Karena gue kerjanya pengennya jadi jurnalis, pengen liput konser lah segala macam. Nah, pas pilihan kedua, ya udahlah satu Jepang aja gitu kan. Oke. Pilihan ketiga lupa gue apa gitu. Nah sebenarnya gue bisa masuk komunikasi bisa. Cuma komunikasi UI kan? Berarti UI semua tuh? UI semua. Pokoknya gue udah diterima di UI deh. Tinggal milih jurusannya apa. Permasalahannya ada anak lain yang undangan juga kan sama kayak gue. Milihnya komunikasi juga. Oh lu ketiban? Gue ketiban. Ini dari satu sekolah lu? Satu sekolah. Jadi istilahnya nilai gue 8, nilai dia 8,5. Alah lalu. Sebenarnya gue boleh masuk, tetap boleh milih komunikasi. Cuma kalau gue paksain kayak gitu, ntar SMA gue di blacklist sama UI. Nggak bisa lah ya? Nggak bisa lagi. Kalah-kalahan aja itu ya berarti ya? Jadi akhirnya lo turunlah ke level Jepang. Yoi. Dan akhirnya di situ lo jadi panitia. panitia. Terus pas gue jadi panitia, wah anjing. Yang dulu gue bayangin pas zaman SMP ya kan? Iya, kan dulu kan lo penonton doang. Gue yang beneran bikin nih. Tuh, jadi buat panitia GJ, gue senpai lo. Kan? Dari senpai, banggain sama GJ. Nih kalau gue mau roast panitianya bisa nih. Oke, itu nanti aja di belakang. Nanti aja ya. Karena kita lagi mau nanya yang yang terkesan dulu yang tadi, Mas Rita pesan. Oke, pertama GJ. Alasannya berarti itu yang tadi lo jemputin semua ya? Sentimental lah, itu dekat hati gue. Awal pertama kali lo datang ke festival Jepang di sana. Terus gebetan lo akhirnya gimana? Entah kemana. Masih bener sampai sekarang masih. Oh, tapi berarti dia jadi side quest aja dong? Side quest. Ya kan? Lo bener dong, ya kan? Tadinya lo dia ngejar dia, tapi ternyata lo belok ke Jepangannya. Oh, benar. Iya, dia jadi side quest kan? Bener dong? Ya, oke. Berarti terus selanjutnya, apa lagi? Yang kedua, yang paling terkesan, Nichishai, Blok M. Nichishai, sini ya. Kita by the way lagi di Blok M nih, di Famima Blok M. Oke. Karena, wah, itu Jepang banget deh, yang beneran autentik Jepang kalau menurut gue. Karena kan panitianya kan juga orang-orang Jepang sini kan. Orang-orang sini tuh maksudnya tinggal di Expat sini, expat Jepang. Oke. Jadi kalau pas GJ itu dulu, kalau kita mau ada yang acara tradisional, kita minta tolongnya sama expat sini. Oh, minta tolong kayak ini bener nggak nih, gitu ya? Kayak, bukan kayak mereka kan ada kayak komunitasnya nih di sini nih. Terus mereka bikin usaha restoran lah, apalah. Biasanya tuh mereka nyimpen alat-alat matsuri. Oh, nah, kita nyewa di situ. Oh, ya nyewa ya. Kalau lo lihat yang suka dingin-dingin tuh. Iya. Oh, itu biasanya alatnya satu aja cuma dipinjemin gitu, disewa. Dari mereka, sewain. Dulu gue panitianya pas GJ pertama kali bagian itu soalnya. Oh. Jadi gue tahu. Tapi itu kan sebenarnya dari GJ sebelumnya juga pakai itu kan? Iya, benar dia. Tapi karena lo tahu infonya di sana, jadinya nggak ada. Mau di sini boleh. Lah, berarti sebenarnya kaitannya sama komunitas Jepangan mah deket aja ya, orangnya itu aja kan? Orangnya itu aja. Jadi kalau GJ, gue nggak ngomong sama acara universitas lain ya. Misalnya. Karena lu nggak pernah jadi panitianya lah. Iya. Tapi kalau GJ itu pasti at least sampai 5 tahunan di bawah gue pasti masih minta tolong sama orang di Jepang sini. Oh. Sama ekspat-ekspatnya pasti masih ada kontak. Ya maksudnya berarti relasinya masih oke lah. Masih oke. Sampai sekarang juga kan berarti kan? Nah, kurang tahu. Ntar lah kita bahas lah. Pokoknya gue mau ngeros aja nih kayak GJ nih. Ya soalnya yang gue lihat, gue datang ke GJ itu beberapa kali lah. Karena mungkin karena gue kepo apa ya? Ya kepo benar satu. Terus kayak di sana tuh kan ya pengen tahu lah. Nah yang namanya kepo kan pengen tahu. Terus kapan lo pertama kali ke GJ? Kayaknya waktu zaman gue tahun berapa? Kayaknya waktu gua ketemu lu deh. Waktu itu kita pernah ketemu kan? Pernah ketemu, tapi tahun berapa? Nah itu tahun berapa tuh? Pokoknya kalau gua dari 2006 sampai tahun kemarin gua udah tahun terus hampir tiap tahun. Anjir, tiap hari.
Yang gue nggak datang itu cuman pas 2021 gara-gara di Ion kan, Ion Mall pindah ke Ion karena yang habis COVID kan. Iya. Nah itu sekali doang gue nggak datang. Tuh. Pas 2020 aja mereka kan masih online kan, at least bikin lomba-lombanya online masih ada tuh. Oh gitu. Tapi kan kalau GJW kan berarti setiap tahun ada. Nah kalau Energy Sai, Kalau Energy Sai gue pertama kali datang tuh, Energy Sai kan kalau nggak salah baru sekitar tahun 2000 belasan ya, 13 ya? belasan, 11 sampai 13 gitu deh. Iya, dan itu gue pertama kalinya ngerasain, wah anjir nih, autentik banget ya kan. Karena itu yang buat orang Jepang langsung. Karena orang yang, karena yang bikin Meskipun secara umur nggak setua GJ, tapi si Energy Sai ini kualitasnya langsung gede. karena ya lebih orang Ya, lokal orang yang sana ngerjain. langsung bikin Orang kitanya ada tapi ya masih volunteer aja. volunteer. Volunteer aja. Kayaknya dulu juga mereka kan bukan volunteer ya? Emang. Iya kan? Gue sempet tuh waktu zaman kuliah kayak daftar tapi nggak masuk tuh. Susah. Mungkin karena yang volunteer paling ya Anak-anaknya kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya gitu doang paling. Bisa jadi, bisa jadi. Iya kan? Sama kalau yang ketiga Ava ID. ID. Hanya Ava ID. Karena gue waktu itu Ava ID pertama kali diadain di sini, gue yang interview tuh ada artisnya. Itu tahun berapa ya? 2012 ya? 2011. 11 ya? Iya. 2012 ya, benar. 2012 ya, setingkat gue sih 2012. waktu itu siapa yang Lisa. headlinernya? Oh iya benar Lisa. Kalau si Lisa, Stereopony, Seven Oops, sama satu lagi tuh yang bawa bapak suka nyanyi lagu Kamen Rider deh, pokoknya deh. tapi dia berarti bukan ininya kan? Bukan main ini, bukan. Tapi dia main suka headliner. cover-cover gitu maksud lu? Bukan, dia penyanyinya Kamen Rider yang zaman yang zaman dulu. opening zaman dulunya dia yang bawain. Yang Kamen Rider Black juga dia. Nah kalau itu gue nggak tahu deh. Nggak tahu. Ya pokoknya itu lah ya. Pokoknya lagu-lagu Tokusatsu dia yang mainin deh. Dia yang bawain. Langganannya dia. Oh, dia. Itu Lisa tahun itu sih waktu itu Sport Art ya kayaknya. Sao ya. SAO ya, 2011-an. Karena tahun itu salah satu anime yang paling apa ya? Inilah ya. Bikin boom ya. Ininya baru, apa konsepnya baru? Isekai. Isekai, bener. Karena ya Benci hitungannya. gue sama SAO. Iya, soalnya kan setelahnya kan abis itu kan banyak Isekai isekai dulu, sampah ya. kan. Ada yang berubah jadi slime, ada yang berubah jadi anjing, ada yang berubah jadi apa segala macem lah. Iya. Jadi Jirohan Baiki, lu tau gak Jirohan Baiki? Apa ya? Vending machine. Oh iya, ada yang jadi spider, ada yang jadi itu kan. Iya. Lisa tuh yang paling banyak tuh artisnya. Yang semuanya ramah, tapi yang paling berkesan buat gue tuh Lisa. Iya, gua tuh salah satu yang ngefans lah. Karena lagu-lagunya selalu muncul nih di anime-anime ya kan. Keluar tuh kayak, ini siapa sih? Dengerin otomatis kan kalau gua lah. Kalau gue dengerin satu lagu dari artis, biasanya gue dengerin dulu yang hitsnya ini, terus abis itu gue dengerin satu album, misalnya satu full. Yang single dulu ya. Iya, katanya gue cocok nih. Sampai sekarang pun playlistnya masih diputar juga sama gue. Terus apa lagi? Maksudnya di Alfa tuh lu ngapain aja? Di Ava dulu gue ngeliput kerja lah. Yang di majalah ya apa? Dulu websitenya namanya Jame, Japanese Music Entertainment. Yeah, jadi kalau dulu kan kayak sekarang kan segala macam ada website. Iya, mau bikin media online gampang. Nah kalau dulu tuh kalau lo suka musik Jepangan, lo pasti bacanya Jame. Kayak gue pernah deh. Iya, backgroundnya orang bukan? Bukan nih, gue kasih lihat. Gue bawa press cardnya. Tapi masih ada, makanya itu nggak? Yang Indonesia udah enggak. Oh itu media luar? Media luar. Media aslinya Europe. Terus bikin apa? Bikin cabang-cabangnya. Anjing. Ini juga keren nih. Direct Revolution. Ini Festival visual kayak pertama di Indo. Anjay. Real ya, dari Jepang langsung ya. Seriusan lo? Ya iyalah anjir. Ini, oh iya Souzo ding. Souzo kan grup ini ya? Iya. Mau Kali Senain sama Unite waktu itu. Nah, abis gua ngeliput ini, seminggu kemudian Miyavi yang konser. Oh, nice. Ini berarti ada kaitannya nih dua? Iya, gua ngeliput ini karena gua punya ini. Oh, jadi ini tuh ID card lo. ID card gua. Ini ID card eventnya. Yes. Oh, I see. Oke. Nonton Jadi- konser gratis pakai ini. Sampai kapan lo bisa nonton? Sampai gua kerja di sini. Oh, sekarang udah enggak ya? Pokoknya selama 2012 sampai 2013. Kita 2 tahun. pertama kali kerjaan Jame pertama itu, Jame Indonesia pertama event itu konser Laruku. Anjing, gue nangis lagi.
nggak datang. Ya, goblok lo. Nyesel. Waktu itu kan kita zaman kuliah gue cuma pegang duit 10.000 apa anjing. Mau masuk Lu, tapi lu nungguin di depan venue nggak sih? Singkat gue. Nah, nggak, gue lupa deh. Singkat gue iya deh. Kayaknya ya gue datang. Ya gue datang, tapi gue nggak bisa masuk. Singkat gue ya. Singkat gue sih, gue ngeliat lu soalnya liat. Gue ya. Pas setelah konsernya. Itu kan, jadi tuh venue itu kan zaman dulu SMA gue sering lari kan. Itu kan lapangan ABC kan. Iya. Nah, seingat gue ya gue pernah datang, tapi gue nggak bisa masuk kan. Ya intinya nggak bisa jebolan lah, mencari jebolan. Tapi ya gue cabut aja apa ya. Kalau zaman dulu kan kita mau ngikutin konser kagak ada video atau kamera kayak gitu kan. Jadi susah kan. Jadi kayak ya udah mau gimana balik ke kampus gue waktu itu. Waktu itu gue sendiri. Ya seingat gue sih datang, gue gak punya duit itu. Jadi pokoknya 2012 2013 itu gue kerja di Jame, kerjaannya ya nontonin konser artis Jepang, ngeliput, interview. Berarti kan itu salah satu yang paling berkesan pas lu lagi itu ya festival itu, si Ava. Gue sebenarnya pengen ngulik si ini sih yang pas Laruko, lu nontonnya gimana? Gue waktu itu kan kayak gue bilang tadi, gue udah kerja di Jame. Gue bisa tuh masuk ke FOH, daerah tempat audio belakang. Enggak. Jadi kalau buat yang ngeliput sama yang fotografernya itu area khusus buat ada area khususnya, beneran depan panggung banget. Gue sebenarnya bisa di situ. Oh, yang depan ini yang ada di dalam cage-nya ya? Iya. Oke. Gue sebenarnya bisa ke situ. Tapi gue bilang sama bos gue pengen nonton sebagai fans. Di crowd berarti. Jadi gue di crowd. Emang agak beda sih. Iya, jadi yang ngeliput bos gue nonton jadi pengunjung biasa. Kalau di situ tuh berasa kayak kerja gitu. Iya, benar. Meskipun kita nonton kayak deket banget ya, tapi kerja nih gue gitu. Harus ngeliput kan, harus cetak kan. Ya kayak lagunya apa yang dibawain sama Exactly. dia. Gue masih nunggu sampai sekarang loh kayak mereka. Jadi per video ini ditayangin tuh si Hide mau datang lagi ya. Haido ya. Haido sama Hide beda ya. Iya, si Haido tuh mau datang lagi. Bulan apa ya? Agustus apa November ya? Ya deh. Gue lupa. Gue soalnya nggak nonton. Karena ada promonya. Gue cuma ngeliat promonya gitu. Terus satu lagi si ini yang datang di Lala Fest. Tetsu. Iya, sama grup Thailandnya, ya kan? Like an Angel. Iya. Nah, kenapa mereka nggak datang bareng coba? Gue sih nggak tahu ya. Secara gue bukan Laruko gue nggak mendalami banget. Pasti dengerin, cuman kalau gosip-gosip gue nggak ngikutin. Oh. Okay. Beda sama Japan. Oke, itu nanti. Nah, bentar lah. Kita masih bahas festival. Oke, festival kenapa? Ava tadi karena itu ya. Nah, next apa lagi? Atau ada yang mau sampaikan lagi dari Ava? Ya itu pengalaman gue pertama kali ngeliput artis nih di situ. Nah itu yang tadi gue bilang kan, gue awalnya mau masuk komunikasi, jadi jurnalis, ngeliput artis. Kewujudan di situ. Bukan di jurusan kuliahnya, tapi di cabang dari kuliahnya. Jadi istilahnya tuh, kalau gue mau mikir kayak istilahnya, gue walaupun gue gak masuk ke komunikasi, cita-cita gue tetap kesampaian. Untuk interview. Dan bahkan lebih baik lagi kan. Khusus Jepang gitu. Sesuai sama yang cocok ya. Kayaknya alam mengamini ya. Exactly. Kalau dulu sebutannya apa? The Secret ya? Apa sih? Universe apa? Something deh. Ya, itu. Oke. Sebenarnya tuh ya menarik sih. Lu nggak expect lu bisa masuk ke sana. Iya. Nggak taunya masih ada hubungannya dan bahkan lebih suka ya. Bener banget. Exactly. Jadi wah anjir. Dulu gue mikirnya bakal ngeliput siapa lah ya gue gak kenal. Ini malah yang gue dengerin sendiri ya kan. Jadi pas gue dulu tadi ngeliput Laruko. Bukan, Lisa. Zero Revolution. Yang tahu itu bandnya siapa, lagunya apa yang dibawain tuh gue doang lah. Yang lain-lain tuh, jurnalis lain tuh dari koran-koran lain tuh kan pada nggak tahu ya. Iya, ini siapa ya? Jadi tuh nyontek reporter di gue. Bagi ya. Biasanya kan reporter gitu ya. Kalau kayak video campers juga gitu. Kalau dia nggak punya gambar, minta. Biasa kayak gitu, minta. Jadi gue pas, Ali Senen main, bawain lagu ini, tetep gue tahu kan. Jadi contek bang tadi apaan sih? Iya. Buat ya. Terus selanjutnya festival apa lagi dulu? Tadi udah pertama GJ, Enicisai, Ava. Katanya 4. Tadi apa ya? Gue lupa. Ini yang baru-baru nggak lu sebut? Ambil lagi ke kasirnya. Kayak Impact Nation atau? Gue justru yang baru-baru gue nggak pernah datang. Oh gitu. Impact Nation, terus Komifuro gue nggak pernah datang. CF. Karena jauh kali ya dari tempat lu. Lu Bekasi kan? Jauh sih, satu jauh. Terus karena emang menurut gue skena di Jepangan 2013
13-14 ke atas udah beres sama yang dulu deh. Bedanya apa ya? Lebih baik ibunya. Gini, gue bisa. Jadi gini kalau menurut gua, lo menurut lu gimana? Kalau menurut gue karena internet. Bisa jadi. Karena dulu orang-orang yang suka Jepang tuh dianggap sama normis. Freak banget kan? Iya, Nah. orang-orang biasa, orang umumnya menganggap gitu tuh kayak Freak banget, apaan sih lu freak gitu? tuh, iya. Tapi gua malah suka. Nah, Karena sekarang udah terlalu mainstream, gua jadi gak suka. Oh, iya sih, masuk Jadi- akal sih. Jadi kayak misalnya ini kan backsoundnya dari tadi si Kimetsu no Yaiba nih. Iya. Ini backsound iya, Kimetsu no bener ya. Yaiba yang lagi berantem lah. Iya benar. Orang bilang Kimetsu no Yaiba tuh keren, bagus gitu. Menurut gua Dia aja. secara Cerita. animasi, mohon maaf nih, animasi bagus banget. Kita be aja kan. Kita be aja. Gak apa-apa lah, gak usah disensor. Iya. Maksudnya Paling ke-trigger ntar. tapi kalau orang yang udah nonton lumayan lama ya kita tahu lah studio yang bikin kan Ufotable. Ufotable kan waktu bikin Fate Stay Oh, lo kayak apaan nonton Fate ya? tahu. Iya, bagus banget animasinya. Story-nya juga yang maju mundur gitu kayak anjing nih ngapain sih, cerita apa sih ini babi gitu. Makanya Ya tapi pas begitu si Kimetsu ya udah gitu mainstream aja. makanya tadi tuh gue gak suka SAO karena itu kan. Pada saat itu ya. Tapi SAO seru banget loh anjing. Itu Ya. tuh kayak buar Pokoknya yang anime yang menurut gue bikin di Jepangan jadi mainstream itu ya. SAO sama Attack on Titan. Attack on Titan, iya. Menurut lo Attack on Titan di season berapa yang bikin itu jadi mainstream? Iya pokoknya 2012, 2013 deh. Tapi iya sih, Ya kan? iya sih. Soalnya kalau gue pas waktu itu gue masih sering ke event, Oke. ya kan? Dan kalau ke event pasti ngeliat cosplayer apa? Attack on Titan. Bajunya kan kayak baju anak pramuka kan? Oh iya, Ya kan? oh iya, Seragamnya. astagfirullahaladzim. Iya, ada yang pakai Seragam. sayap-sayapan Nah hijau kan, lah. menurut gue anjir nih anak-anak pramuka nih. Apa ya, karena ceritanya mainstream ya? Atau gimana? Kalau cerita sih emang bagus, Apa karena ya lo cuman jadi kayak wah terlalu merebak aja sih. Jadi gue males. Gue pengen lebih kebahas ke kenapa Attack on Titan bisa jadi mainstream banget gitu. Lu tahu kan Attack on Titan kan season 1, season 2 abis itu vakum lama banget. Season 1 vakum lama banget, Season 1 vakum lama banget. 5 tahun. Iya, abis season 2, abis itu vakum lama banget lagi gitu. Apa Iya. yang bikin, Gue nggak tahu ya. apa karena cliffhanger-nya tuh tai banget gitu? Pokoknya kalau gue Attack on Titan secara cerita emang gue akuin bagus, gue nonton, gue suka. Season 1 tuh gue nonton suka. Oke. Tapi ya sejak saat itu tuh ya udah cosplayer semua Attack on Titan gitu kan. Oh, Terus mungkin karena pada saat itu gayanya tuh apa ya? gue nggak tahu sih emang yang lagi populernya itu kali ya. Iya. Soalnya, ya nggak tahu ya. Kenapa? Jadi pokoknya antara dua itu deh, Attack on Titan sama SAO, gue jadi kayak wah ini jadi mainstream sejak Iya saat lagi. ini nih. SAO tapi kalau boleh jujur gue Gue suka nggak apa-apa. Seru, suka tapi season 1 aja. Lo ngerti gak? Sampai yang kalau lo inget SAO tuh ceritanya kan bangun nih dari rumah sakit, dah Gue sama sekali nggak nonton. anjing blok banget. Gue Isekai itu cuma nonton Mushoku Tensei. Sebenarnya bagus, Emang bagus. bagus banget. Tapi tar dulu nih SAO dulu, kenapa nggak nonton? Ya pokoknya kalau gue ada anime terlalu mainstream, gue jadi nggak suka. Oh. Gitu. Gue sukanya agak yang Soalnya kayaknya si SAO, Apa gitu? SAO pun kayaknya gue nonton nggak yang biasa kan kita nonton pas ini kan, pas kayak kita nonton sinetron gitu kan setiap minggu Oh. gitu. Nah ini gue kayaknya udah beberapa saat setelahnya terus nonton. Ini di luar dari anime-anime kayak Naruto sama atau Bleach sama atau ini sebenarnya gue kalau anime kayak gue bilang tadi, gue nggak terlalu offense kan, biasa aja. Jadi gue bukan tipe yang wah lagi hype banget nih gue bisa nonton, gue nggak kayak gitu. Gue beneran gue suka apa enggak suka gue nonton. Oh iya. Kalau misalnya gue nggak suka walaupun itu populer, gue nggak nonton. Contoh Kimetsu no Yaiba. Iya. Itu sebenarnya gue nonton karena iseng aja. Aslinya gue nggak nonton. Tapi sama lu sekali. nonton akhirnya? Akhirnya gue nonton. Sampai mana lu nonton? Sampai yang terbaru. Sampai Sampai yang latest lah, yang bioskop yang gitu-gitu lo nonton. gue nonton. Emang harus diakuin ya, ceritanya tuh lebih ringan lah. Basicnya tuh jelas. Lu Biasa aja. keluarga lu gitu. dibantai, Lu kan balas dendam. udah sampai beres ya kan. Simple gitu ceritanya. Sama kayak Attack on Titan juga gak sih? Apaan? Attack on Titan kan juga ibu jadi ini terus dicari. Tapi at least Attack on Titan ini banyak, twistnya banyak. plot-twistnya banyak, Twistnya ya kan? banyak. Kalau ini Lu nggak nyangka ya kan pas Iya. tahu-tahu season Di- 2. tapi si yang turun ke dalam ini saya Iya, tai Disney, sih. Emang. Itu kayak apaan sih nih sampai gue nunggu selama ini yang ternyata si Eninya Mm. kita cewek kan.
terus Berthold sama Rainernya. Iya, itu banyak Itu yang kan wah anjir. betrayal. Itu gua akuin bagus. Iya. Ini waktu Kimetsu no Yaiba emang cuma gitu doang sih. Gue salah satu kenapa gue menonton itu justru bukan karena dia populer di komik atau di populer, ya kan di komiknya kan lumayan bestseller kan. Gue justru karena yang animasinya Ufotable. Ufotable tuh terkenal bagus. Karena studionya. Studio bagus. Kalau gue lebih ke apaan sih ini rame? Biar gue tonton deh. Nah, soalnya gue tuh kebetulan waktu saat itu gue ngikutin yang kayak sinetron gitu setiap minggu nonton. Iya. Ada peak episode-nya, jadi peak peak iya, animation-nya tuh di episode 19. Iya, itu kayak anjing terus seluruh komunitas itu tuh pada ngomongin itu, ini animasi bagus banget. Season 1. Iya, terus kayak episode 19. Itu peak 18 19 sih, pokoknya yang kepalanya dipotong. Betul. Terus gue ngeliat anjing kayak gini kan di Fate Stay ini juga udah banyak banget berantem yang bagus-bagus, cuman karena animasinya tuh susah banget dicerna aja sih. Fate Stay jadi kayak udah karena ini ya jadinya makin boom aja studionya gitu. Sama kayak studionya ini juga, coba namanya Attack on Titan. Kan animasinya bagus banget. Wit. Season 1, 2, 3 Wit. Season 4 apa kan? Iya, ganti. Iya, itu bagus tuh. Setuju gua. Dari ngomongin festival ke sana ya. Ya nyambung. Iya, apa? Oke, karena kali ngomongin anime top 3 atau top 5 lu deh. Anime nomor 1 Digimon. Gua gak bisa bohong, itu yang sejak kecil gua anjir nih, sampai sekarang gua masih suka. Yang mereka udah pada gede berarti. Lu nonton ya? Iya, nonton terus. Sampai yang Last Evolution. Iya. Terus yang Zero 2-nya kan bikin ada movie-nya juga tuh. Iya. Tapi jelek. Karakternya beda kan yang itu kan? Karakternya sama, tetap Daisuke. Oh iya, yang di remake aja kan sebenarnya. Bukan, jadi tuh yang remake ada, yang remake 2020 ada. Nah, ya gue tahu itu. Tapi yang pas dulu kita masih kecil dilanjutin sampai tajinya gede tuh ada juga. Oh, gue nggak. Ntar kita bahas terpisah aja kali ya Digimon. Tapi kita nanya base 5 dulu. Soalnya Digimon itu menurut gue, menurut lu kayaknya jadinya sentimental banget karena iya, lu gue keren dari aja, kecil. Iya. Dan setelah gue perhatiin kan di komunitas ada yang ngomongin ternyata itu cerita-cerita broken home gitu loh. Enggak. Yang bapaknya ribut sama ini. Kalau si Yamato bapaknya cerai, iya itu kan emang plot point-nya. Iya, cerita broken home aja gitu. Cuman kita kan kecilnya mana ngerti ya. Kita kan cuma tahu oh dia bisa keluar Digimon, terus ini berantem sama adenya, terus ini gua tuh dulu sampai kalau si VCD-nya lihat fisik. VCD Bajakan apa? Ori. Anjing, masih ada? Udah gue jualin. Dulu itu harganya 15.000. Nah, ini tahun berapa dulu juga? 15.000. Masalahnya 15.000 zaman dulu kan mahal ya kan? Iya, 100.000 lah itu ya. Dimarahin lah gue. Oh. Tapi tetep aja gue ada koleksinya. Nah, terus apa ya? Apa? Ini nggak usah sesuai urutan boleh? Iya, Top 5. pokoknya 1 Digimon. 2 Code Geass bagus. Code Geass yang semuanya atau ada yang spesifik? yang reload. Reload. Pokoknya yang originalnya lah. Yang awal-awal. Code Geass. Ada alasan spesifik karena ceritanya terlalu mengkhianati atau gimana? Pokoknya kalau lu suka yang politik-politik gitu itu bagus. Oke, kayak Gundam juga. Jadi lengkap. Mekanya ada, robot-robotannya ada. Cerita politiknya ada. Actionnya ada, fan service-nya juga ada. Iya lagi ada. Ya, oke. Masuk. Ya, terus? Gitu. Apalagi terus anime. Gue sebenarnya nggak banyak amat nonton anime. Banyak sih sebenarnya, tapi banyak, cuman tapi nggak freak, nggak maniak, nggak fanatik banget. Lo nggak akan nyebut kayak Naruto, Bleach atau itu nggak? Enggak. Itu mainstream kan. Ya, walaupun gue nonton One Piece tiap minggu, tapi ya itu udah kayak hari-hari aja. Apa ya? Evangelion kali. Yang 1, 2? 1 dong. Evangelion itu satu season doang. Yang kedua itu apa? Yang titik 2? Jadi itu movie-nya, itu versi movie-nya. Oke. Movie-nya itu alternate universe-nya. Oke. Lu nonton nggak? Ntar lu, gue nonton tapi nggak kuat. Payah lo. Capek anjir nontonnya. Itu tuh seru. Jadi Oke, boleh ntar gue lanjutin. Gue nonton kan 2 episode. Lo tolol. Gue anjing capek banget ya. Tapi kan meme-nya kan banyak kan Omedeto gitu kan. Lo nonton biar ngerti. Itu kenapa gue bilang bagus banget soalnya gini. Kan 22 episode ya. Episode 1 sampai 18 itu setup. Anime robot-robotan full. Robot-robotan lawan monster udah.
1922. itu tuh fuck up banget ya. Oke, gue coba nonton lagi deh. Gara-gara direktur depresi gitu kan. Nah. Tapi bagus jadinya. Karena oke lah, entar gue. Karena itu jadi anjir, lu tuh kalau nonton 2 episode terakhir tuh itu tuh kayak lu lagi di konseling psikologi tuh. Goblok banget. Tapi bagus, kocak tuh. Tapi meme-nya kan kayak gitu kan, dia depresi banget kan emang. Iya si Shinji-nya kan, bocah yang dipaksa memiloti Eva, padahal dia masih bocah labil ya kan. Kan itu kan kalau di Eva ceritanya kan, yang di episode 1 kan kelihatan tuh dia jadi pilot, terus robotnya dicaplok, dia ngerasa sakitnya kan. Iya benar, yang bapaknya dokter itu. Tuh bayangin bocah labil disuruh begitu, gimana dia nggak depresi? Tapi itu sebenarnya kan bukan buat bocah, bukan buat bocah itu kan. Emang bukan buat bocah, itu dewasa. Kalau nggak salah dulu pernah tayang di Trans TV, tapi tengah malam. Tapi di drop gitu. Sampai finish nggak? Sampai finish apa enggak gue nggak tahu, tapi yang pasti setahu gue Evangelion sama Love Hina pernah tayang di Trans TV. Lovina gue tahu. Tengah malam tapi Itu goblok sih Lovina sih. bokep. Iya. Tapi ya fanservice semua itu mah. Ceritanya sih gue nonton ya. Tapi ya menurut gue itu salah satu, gue suka genre-genre yang dewasa gitu loh. Iya, dewasa tuh kayak seinen. iya benar, seinen. Seinen. Ya maksudnya yang anak kuliahan, anak ini, bukan yang high school gitu. Karena ceritanya lebih apa ya? Mungkin karena seinen jadi lebih realistis gitu, enggak fantasinya ada kayak Lebih mature aja. Iya, tapi ya ceritanya lebih mature gitu. Iya. Oke, apalagi? Top. Sekarang nomor yang ketiga, Tadi kan udah Digimon, Code Geass, Evangelion. 4 iya. Itu lagi apaan ya? Yang kepikiran aja, top of mind. Hah? Yang top of mind sekarang aja. Yang paling monster, lu tau monster gak? Monster tahu. Naoki Urasawa. Iya tahu. Nah itu bagus juga. Ada yang bagus. Udah yang gua kepikiran itu aja. Udah jam 4 berarti. Monster gue sih masuk list gue, cuman gue belum sempat nonton. Lu bisa nonton. Karena gue waktu itu gue ingat banget tuh waktu. Oke deh, 5 Jojo. Aduh. Oke, Jojo sih kayaknya orang-orang kayaknya udah pada tahu lah ya. Alasannya karena tapi season 1 gue nggak kuat sih nonton deh. Itu emang jadul banget Capek banget sih season 1. Lu kalau mau nonton mungkin dari part 3-nya aja. Part 3 bisa kali. Sebenarnya itu kan tiap part kan beda-beda cerita kan. Itu kan yang bikin nyambung cuman karena setiap tokoh utamanya itu satu keluarga aja. Oh. Jadi Sepupuan gitu lah ya. enggak part 1 itu kakeknya. Oke. Bukan. Buyutnya. Jadi part 1 itu Jonathan. Oke, Jo. Terus part 2 cucunya Jonathan, namanya Joseph. Oke. Part 3 cucunya Joseph namanya Jotaro. Gitu. Oke. Oh, yang emang rame yang Jotaro. Ya namanya Jotaro. Iya benar. Gua nggak tahu sebenarnya. Terus nonton. Karena gua nonton dari season 1 kan. Wah, anjing Jadul banget ya. Terus ini apa namanya? Pace-nya tuh gua nggak Dragging sesuai. ya, Iya, gitu. Ya kalau misalnya lo tanya gua salah satu Kalau lo apa? Salah satu yang top gua ini apa? Yang mesin waktu tuh. Mujako. Apa ya, anjing? Mujako anjing. Apaan Mujako? Mujako lu nggak tahu tuh. Iya anjing itu anime zaman dulu. Kayak sejaman sama Doraemon anjing. Tapi nggak populer di sini ya? Populer banget anjing. Ini yang robot petani lu tau nggak? Ah lu payah lu. Abis pulang cari Mujako anjing. Mujako, oke nanti gua cari deh. Payah lu nggak suka nonton TV lu zaman dulu lu. Dulu gua nonton TV ya pagi Di doang. CTI, di TPI dulu anjing di TPI. Anjing masih TPI lah. Ada besar nggak ada tahu TPI ya? Nggak tahu pasti, tahu MNC TV sekarang ini. Oh ya, Metro TV. Ini kalau yang di TV tuh oke, ini salah satu yang top juga Inisial D paling. Oh lu suka Inisial D? Inisial D bagus. Tukang tahu ya? Kan tahu. Gue nonton live actionnya. Oh iya, yang Cina ya. Iya, tahu tuh gua. Anjing tuh lucu juga lagi. Ceritanya sih ya sama aja sebenarnya gitu. Di beda-bedain dikit. Iya, di Netflix sempat ada kalau nggak salah. Ada. Masih ada nggak ya sekarang gua nggak tahu. Tapi setahu gua di Netflix ada. Nah, si Initial D itu kan ada kayak next gen-nya gitu lah. Jadi muridnya Oh si sih itu, Takumi. gue tahu apa judulnya? Ya, di Netflix ada. Apa? Di Netflix ada. Itu lupa gua. Yang baru-baru tayang itu kan? Iya, baru. Iya. Itulah. Tuh. Jadinya kayak menarik nih. Kalau gua satu lagi ini yang mesin waktu aduh. Apaan sih anjing mesin waktu gue kita Ojan. Apa aja Ojan? Mesin waktu cuy. Mesin waktu apa lagi? Kentiau ini loh.
Aduh, gue lupa pokoknya dokter-dokter itu lah siapa sih? Anjing, nggak tahu gue. Ya lebih spesifik lagi dong. Pokoknya ceritanya tuh dia punya alternate universe gitu, tapi jadi ada timeline A sama timeline B. Timeline B-nya tapi itu udah setelah berapa tahun anime tayang. Ya anjing gue lupa. Apaan robot-robotan? Bukan. Ceritanya tuh tentang Show. slice of life lah. Pokoknya mesin waktunya tuh Gua pakai nggak tahu, slice of life lagi. mesin waktunya tuh pakai ini, Gua pakai pisang, microwave Anjing, pisang. mana gue tahu. Haruhi Suzumiya. Haruhi bukan, Haruhi kan ya oke lah Haruhi, cuman bukan itu. Ini. Mana gue tahu anjing. Goblok gue lupa. Ya, skip, Oke, skip, jangan. Ires lu tau nggak Ires? Oh, Ires gue tahu. Ires Tapi yang gua nggak ceritanya tentang nonton. Itu agak dark gitu kan? ya hitungannya sih agak isekai ya, tapi nggak yang isekai banget loh. Maksudnya secara dia tuh balik ke masa kecilnya, terus nyelamatin anak kecilnya nih, anak cewek lah. Itu yang judul bahasa Jepangnya Boku Dakega Inaimachi bukan? Iya kalau salah. Iya. Iya. Iya deh. Pokoknya akhirnya Ires. dia itu salah satu yang anjing sedih juga ya ceritanya gitu. Dia kayak ada butterfly effect kayak gitu. Butterfly effect. Terus dia kembali ke masa kecil dan dia nyelamatin anak kecil yang dibunuh ini gitu. Terus akhirnya setelah besar ketahuan ternyata yang ngebunuh dia tuh gurunya lah. Gua nggak nonton. Itu bagus. Bagus. Gue nonton yang anime dan yang live actionnya juga ada. Itu bagus tuh. Gue juga sampai nggak anjing bisa ya nggak tahu ya. Lu nggak nonton Inlet? Nggak nonton Hachi? Coba. Gue sih nonton pas di TV 7 ya Hachi tuh. Hachi Terbit Coklat. Lu tau nggak Terbit Coklat? Gue ada Epic ya? lagunya, Oh, gue ada iya, lagunya. Si Sosio. Iya, gue masih ada lagunya tuh. Gue pengen nonton ulang tuh. Bagus Gue tuh. lupa lagi ya si itunya kan yang Kakao, rambut hijaunya, Kakao. iya kakao. Iya. Itu oke sih untuk nostalgia, Itu cuman fan service anjing. iya itu kan sama kayak Chobits. Iya, mirip-mirip. Iya, cerita-cerita science fiction gitu. Anak zaman sekarang tahu nggak tuh Cobits? Nah nggak tahu, ntar kita lihat aja nih. Ntar kita bikin list top anime gitu ya segala macam. Itu gue penasaran si anjing, apa namanya? Tai lah. Apaan mesin Ya waktu? pokoknya itu dulu ya, si Ires. Terus tadi gue apa bilang? Yang pertama tadi apa lu? Ya dulu lupakan gue gara-gara Initial B. mesin waktu. Initial B, Initial B. Ires. Terus Tapi lu gak mainstream juga ya? Non mainstream ya? ya tapi gue nonton kayak Naruto nonton, tapi gue nggak sampai beres. Kan dia ada yang Naruto berantem sama Sasuke itu gue nggak nonton. Kalau gue sampai situ doang, pokoknya Naruto kecil gue baca komiknya. Oke. Kalau Shippuden gue udah nggak Sebenarnya ngikut. Sebenarnya tuh pas yang gede. ya pas apa? Yang Hero Comeback, yang soundtracknya. Gua nggak tahu. Itu ada soundtracknya kan, Hero Comeback terus kayak anjing, Naruto balik lagi. Cuman sisanya udah kayak gua nggak terlalu begitu Nggak kemana gitu. Iya. Tapi sih itu sih terus sama ini kalau di TV tuh Rave tuh Rave. Oh, Rave Master, Rave 7 kan? Ya tahu. Itu apa anime awalnya? Yang buatannya siapa? Iya, itu Hiromashima Hiro Mashima, yang iya. bikin Fairy Tail. Iya, Fairy Tail. Tapi di drop kan itu ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu. Apa lagi gue nggak pikiran lagi. Attack Titan boleh lah. Nih gue Apaan sih? Steins Gate. Oh, Steins Gate. Gate. Yes, Ini salah satu list gue sama Frieren mungkin. Freyren. Frieren oke. Udah, itu kayaknya. Freyren bagus ya? Iya, Frieren bagus. Tapi kalau lu tanya Itu tentang apaan sih? Gue nonton episode Apa? satunya gue nonton. sis Frieren. Frieren tuh Tapi abis itu gue drop. itu tuh cerita tentang pertualangan sih intinya. Tapi pertualangannya tuh biasanya kan kita pertualangan dari 0 sampai 100 nih, sampai ngalahin raja terakhir ya kan. Nah, ini tapi ceritanya dari 100 seterusnya gitu. Jadi bisa dibilang anti klimaks sih. Petualangan udah habis baru Iya. baru mulai. Jadi di episode 1 lu akan kalau Itu gua nonton ya episode misalnya lu 1. inget kan Karena dia kan ngalahin kan- raja itu kan, raja iblisnya kan. Atau udah berapa ratus tahun kemudian kan? Iya. Ya teman-teman udah tua kan? Iya bener. Nah itu journey-nya di situ. Jadi sebenarnya kalau lu tanya cerita tentang apa, ya selesainya gitu. Kalau lu nonton anime udah tamat, diberes, nah ini selesainya gitu. Gue kira tuh alasan gue nonton Frieren episode 1 adalah karena gue ngira, oh kayak Mushoku Tensei nih. Enggak. Tapi bisa gue bilang ceritanya bagus sih. Itu bagus. Ceritanya bagus sih. Gue juga nggak expect kan. Gue pikir kayak nonton itu tuh tenang. Tapi nanti akan dibawa ke klimaks ya. Tapi itu nonton itu tenang, relax gitu. Lo nggak mesti harus yang, gimana nih? Harus apa nih? Enggak, dia relax aja udah ceritanya berjalannya.
Kalau sekarang lu lagi nonton apa? Ini mau apa? Oh, Apothecary Diaries, nah itu gue juga nonton. Mau. Itu juga lucu tuh. Nggak lucu sih, cuman awal-awal lucu. Awal-awal lucu. Gue sama nonton ini gue, Bastard, lu tau Bastard nggak? Nggak tahu lagi. Cari di Netflix. Itu komiknya komik jadul, 90-an. Tapi baru bikin animenya sekarang. Jadi kalau gua kan nonton anime biasanya ada website bajakan nih. Nah, gue juga. Nah tapi website bajakan yang biasa gua akses nggak bisa. Jadinya gua cuma bisa dari Netflix. Itu ada di Netflix. Iya, makanya gua cuma bisa nonton. Sedangkan di Netflix kan yang nggak selalu ini kan, nggak selalu update yang terbaru kan. Gua kan nontonnya biasanya week by week kan. Nah website bajakannya nanti gua tanya Badil offline. Jadi ya itu. Terus apa lagi ya? Anime udah beres kali ya? Anime udah beres ya? Kita ngomongin musik aja ya? Musik. Oke, musik apa ya? Band kali ya? Deal ya? Top 5 Top 5. Terlalu gampang ditanyanya. Iya, versi lo aja, top 5 band Jepang berarti. X-Japan pastinya. Oke, ini salah satu, X-Japan tuh salah satu yang mengkonekkan kita ya. Karena gue dengerin X-Japan, dia dengerin juga. Ternyata dia join komunitas X-Japan juga. Lu gak ikutan yang lu ikutan yang gatheringnya doang ya, bukan yang nobarnya ya? Enggak deh. Nobarnya nggak ada lu, pas gatheringnya doang datangnya. X-Japan, Diren Grey, Oke. The Gazette, Gazette. itu top 3 gua. Oke. Kalau misalnya ditambahin 2 lagi, mungkin Lunacy sama Versailles. Itu visual kit kan? Terus oke semua. Semua berarti ya. Pantesan aja dia punya itu liputan itu ya. Iya. Oke. Gue dulu pernah punya apa ya bahasanya ya? Bukan peraturan. Tapi kalau misalnya ada band kayak One Ok Rock gitu. One Ok Rock kan nggak visual kayak. Nggak gue dengerin. Jadi gue cuma dengerin visual kayak doang dulu. Kalau misalnya gue pengen tahu visual kayak apaan sih? Kok apa bedanya sama One Ok Rock anjing? Beda lah anjing. Visual kayak doang apa? Sorry jadi pakai anjing. Nggak apa-apa, biarin aja. Oke, terus. nanti dikit gitu. Nggak, lu Nggak usah bikin lah ya. gua kerjaan aja anjir. Visual kayak itu apa? Jadi kalau lu pernah denger Harajuku Style atau pernah Harajuku tuh satu daerah di Jepang ya? Iya. Oke. Lihat dandanan orang Jepang aneh-aneh. Most likely itu awalnya adalah visual kayak. Bisa jadi yang lu bilang Harajuku Style itu sebenarnya adalah visual kayak. Visual kayak itu berarti stylenya. Terus dituangin. Cuman gara-gara banyak nongkrong di Harajuku, dibilang Harajuku Style. Oh, makanya si visual kayak ini sebenarnya style tapi turun jadi ke bandnya apa? Jadi dulu itu di sekitar tahun 80-an lah. Jauh juga. Emang kan Jepang jadul. Iya. Band-band Jepang zaman dulu itu terinfluence sama glam rock barat lah, kayak Kiss gitu kan. Motley Crue yang pakai makeup dan aneh-aneh. Tapi kan kalau Jepang kan selalu bikin, kalau mereka niru sesuatu dibikin versi mereka sendiri kan. Oke, iya dimodif lah. ATM-nya, ATM-nya sih ekstrim sih. ATM-nya, oke. Contoh kayak anime lah, anime kan hasilnya kan niru Disney. Setuju gua. Tapi dibikin versi mereka sendiri kan. Iya. Sekarang malah animasi barat yang niru anime. Iya, balik lagi ya? Balik lagi kan. Keputer. Nah sama, visualnya juga kayak gitu. Ngikutinnya dari Kiss lah, Motley Crue, yang tadi gue bilang. Akhirnya ya banyak lah muncul dandanannya aneh-aneh gitu. Nah, kenapa namanya jadi visual kayak? Maksud gue, oke kita namakan ini visual kayak gitu, masa enggak kan? Gimana? Itu karena kenapa? Karena album X-Japan Yang Blue Blood. anjing. Awal-awal dong. Iya kan jadi X-Japan itu bukan band pertama yang bikin visual kayak, bukan. Dulu namanya belum visual kayak. Dulu belum ada namanya. Belum ada namanya. Yang model kayak gitulah. Ya pokoknya dandanannya aneh aja dah. Nah, cuman pas X-Japan major debut, jadi dari Indies jadi major nih, masuk di kontrak sama Sony. Rilis album Blue Blood. Nah, di albumnya itu ada tulisan X, Psychedelic Violence, Crime of Visual Shock. Nah, ada jurnalis di Jepang, namanya gue lupa. Gue cek dulu deh. Nama medianya atau nama orangnya? Nama orangnya gue lupa, tapi nama majalahnya, dia bikin majalah namanya Shocks.
majalah Visual Kei itu. Nah, dia yang bikin istilah Visual Kei. Yang menamai itu Visual Kei. Ngambilnya dari slogan Japan tadi, Visual Shock tadi. Visual Kei. Nah, jadinya Visual Kei. Ini dia albumnya. Bikin kerjaan aja. Ngedit. Oke. Iya. Si albumnya itu kan warna biru kan? Warna Terus biru. ada X gitu kan. Nah, di X-nya itu kan ada tulisannya tuh, Psychedelic itu Violence. tulisan warna emas kan tulisannya. Nah, Crime of Visual Shock. Nah, dulu bilangnya Visual Shock aja karena kan emang secara visual kan ngagetin banget ya Japan Ini kan. apaan sih gitu. Secara personilnya. Nah, secara lo kalau ngeliat, lo kaget kan. Karena dari situlah. Ya, dari situlah berkembang. Si jurnalis itu menamai itu Visual Kei, terus Visual Kei. dikenal di Jepangnya juga sama ya akhirnya. Visual Kei juga. Karena Kei itu artinya kan genre kan, style. Kei, kalau bukan Jepang Kei, Dia itu bahasa Jepang ya. bahasa Jepang. Kei Artinya itu style. style. Genre lah. Visual tuh diambil dari cover albumnya si Japan. X Japan. Oke. Karena emang yang pertama dilihat ya visual, penampilan visualnya. Musik kan audio. Ah, Penampilan bandnya apa? Visualnya kan? Iya. Kayak kita bikin video kan biasanya ada audionya, ada visualnya kelihatannya. Oke. Jadi Oke. band-band yang penampilannya mencolok gitu Disebutnya visual kayak. Oke. Kalau lu dengerin apa? Nah, tadi lu nanya apa bedanya sama One Ok Rock? Iya. One Ok Rock normal-normal aja kan? Iya. Gue tanya, Laruku visual kayak bukan? Enggak lagi. Tapi ada kalanya dia Ada kalanya dia visual kayak. Iya, Di karena- awal-awal dia visual kayak. kayak yang waktu manggung di sini juga menurut gua visual Kei. Iya. Karena kan yang di gimbal-gimbal gitu mana ada. Mungkin secara style agak kebarat-baratan, tapi kan secara visual wah juga gitu. Dulu pokoknya kalau Laruku itu mereka nggak mau dibilang visual kayak si Tetsu. Oh, mereka nggak mau dibilang itu. Ya si Tetsu tuh marah kalau dibilang visual kayak. Tapi Alasannya? lu lihat aja kalau mereka nggak pokoknya mereka nggak mau deh dibilang visual kayak. Tapi ya awal-awal sebelum ada istilah visual kayak mereka dandannya kayak gitu. Oh, album pertama Iya, itu awal-awal banget. 93. Itu masih Haido tuh masih kayak cewek Iya. aja, Haido kayak cewek. Nih gue kasih lihat ya. Lakon Sildun. abu-abu awal ini. Dia bukannya rambutnya pendek kayak dulu. Kagak kayak cewek. Apa itu live nih? Ntar gue cari. Oke. Gua baru tahu tuh. Kalau lo ngecek Wikipedia-nya Laruku nih, tapi yang versi Jepang, itu ada artikel sendiri tuh. Kenapa Laruku nggak mau dibilang visual kayak? Berarti artikelnya dalam bahasa Jepang. Ada yang translate dong kayaknya sih. Ya lo pakai Google Translate juga bisa lah. Nih, kayak gini-gini nih. Fami Cafe. Kalau lo apa lagi yang lo dengerin? Laruku salah satu yang didengerin karena apa ya? Gue Laruku dengerin juga sih. Laruku itu yang bikin gua dulu kan ada band namanya Jerox kan. Iya, Jerox kan dibilang kopi pastanya Laruku tuh. Iya. Nah dari situ lah gue keinget oh ya ada band namanya Laruku ya. Jadi Oh, justru lu taunya dari Jerok dulu. jadi dulu di MTV pas di Indonesia masih ada MTV, mereka kan suka nayangin Laruku, video Laruku tuh. Tapi gue nggak inget tuh Laruku. Jadi gue pokoknya taunya pas gue masih SD tuh. Anjir, iya. Nayanginnya Ready Steady Go, Iya benar. Stay Away. Iya. Tapi kan nama bandnya kan ribet tuh pakai Iya. bahasa Prancis kan. Iya, Larang sih ya gitu kan. Iya. Jadi gue cuma kayak, ini apaan sih band aneh gitu. Iya. Tapi gue dengerin. Nah baru pas kasus Jerox dibilang Mirip. baru oh iya yang dulu gue tonton nih gitu kan. Kayaknya gue dulu pernah denger nih ya. Nah, gitu. Kayak gini-gini nih. Anjing kayak Mbak. Iya Laruku jadul. Kirim ke WA gua buat ini. Oh iya. Laruku jadul. Oke. Nah, itu cukup dah. Enggak usah lu kirim WA. Gua usah ngedit. Oh, alah. Iya itu gua Laruku satu. One Ok Rock salah satunya bagus loh. Karena dia tapi album-album yang sebelum mereka go global ya. Pas begitu go global ya market global aja. Terus Yang lu nonton dari atas itu ya? Iya, jadi Lu cerita lah lo konser. Iya, Lu nonton konser dari atap. si One Ok Rock tuh dulu datang ke Indo 2013. 11. Gue tuh tahu mereka manggung di kolam renang Senayan. Di Sekarang parkirannya. akuatik kan. Parkirannya itu dulu buat Buat mereka konser. Iya. Nah, gua kan di belakangnya situ ada taman namanya Taman Krida Loka. Di situ tuh gua dulu sering latihan parkour.
Nah terus gue tahu kan daerah-daerah situ kan, jadi gue datang nih ke lokasinya aja. Jadi gue cuma megang 10.000, 25.000, sama gue kayak waktu Laruku gue nggak punya duit kan. Gue parkir di satu tempat lah di belakang karena gue tahu daerah situ. Terus gue jalan kaki ke pintu belakangnya Din. Pintu belakang tuh kayak ada gapnya gitu kan. Gue masuk. Jadi kayak di antara semua barikade ada gapnya, gue masuk. Mungkin karena barikadenya kan panjang-panjang gede-gede, ukurannya nggak ada yang bolong, gue masuk dalam. Gue tuh sampai ke belakang panggung, backstage. Mereka kan punya ini kan, tenda-tenda putih Sarnafil gitu kan. Gue lihat mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak mau manggung gitu lah. Parah lu, berarti ini ya bocoran ya? Itu literally bocoran sampai ke belakang-belakang. Gue sampai, kan panggung misalnya ada di sana. Gua kira lu parkur ke atas gitu. Enggak, itu kan cuma jalan kaki doang. Terus gue kayak di sampingnya ini misalnya panggung nih, panggung ke sana. Gue di sini nonton mereka gini deh. Dari mereka preparation di belakang panggungnya, ngobrol-ngobrol segala macem, gue lewat aja gue nggak pakai ID. Lewat sampai mereka manggung di atas. Terus gue pas di samping panggung tuh gue ditanya, kayaknya ada penjaga stage-nya, ID-nya mana? Nggak ada bang. Terus udah tuh gue digiring keluar. Kan waktu itu kan manggung ada berapa lagu ya? Pokoknya sampai 3 lagu awal deh. Gue nonton tuh di samping. Habis itu gue cabut. Bukan cabut sih, lebih tepatnya diusir. Terus tanya masuk dari mana? Di situ gue bilang gitu. Terus kayaknya abis itu tutup. Habis itu gue pindah ke atas. Kan kolam renang kan tinggi gitu kan. Gue nonton dari atas. Gue waktu itu dapetnya gratisan tuh konser tiketnya. Itu berarti lu masih liputan ya? 2013 gue enggak. Itu kayaknya pokoknya gue dapetnya gratis aja deh tiketnya. Tapi gue nggak ngeliput. Iya. Nah terus habis itu kan karena gue ada story bukan, jamnya udah tutup. Jadi jamnya Indonesia setahun doang. Nggak works ya kayaknya. Bukan nggak works, itu jamnya Indonesia. Owner jamnya ini. Owner jamnya keluar. Terus perusahaannya kayak dijual gitu. Oh. Terus gue nggak tahu gimana. Pokoknya bos gue ngomong apa sama dia. Pokoknya kayaknya di sini tuh ditutup deh. Iya, jadi setelah si kejadian itu kan kemarin sebelum COVID mereka mau manggung kan ke Indo tuh 2020 nggak salah. Iya, gue udah beli tiket. Yang gue tahu yang dia mau bareng Linkin Park itu. Nah sebelum itu, gue udah beli tiketnya seingat gue Maret akhir loh, apa April awal ya? Anjir, gue waktu itu beli Baby Metal. Tapi gara-gara COVID kan di cancel tuh. Iya, di refund kan. Iya, akhirnya di refund. Sampai akhirnya mereka manggung lagi di mana, di stadion itu 2 hari kan. Iya. Yang si One Ok Rock. Nah itu kan baru konser situ. Jadi konser tiketnya berapa gitu? 1 juta apa? Enggak kan, gue udah minta refund. Tapi kalau yang masih stay duitnya dia dapat di sana. Tapi kan itu lama banget, 3 tahun. Jadi duitnya udah balik gitu. Lo terakhir nonton konser band Jepang apa? Artis Jepang apa? Yang benar-benar Jepang ya? Iya. Gue lupa, tapi yang seingat gue itu Yoasobi. Yoasobi. Oh Yoasobi. Lu suka ya? Gue lumayan suka karena itu dia kayak Lisa waktu pada masa itu. Dia lagunya di mana-mana, di anime ini keluar, di anime itu keluar. Gara-gara fanbase anime ya? Iya, karena terus dan gue kebetulan punya duitnya. Beda kan kayak dulu kan gitu. Kalau lu tanya gue pengen nonton, dulu gue pernah liputan juga Ava tuh waktu zamannya TM Revolution. Oh, TM Revolution. Iya, itu gue pernah nonton juga tuh dari 2012 ya? 12 apa 13 ya? Iya. Waktu itu gue kerja di media juga. Media sebenarnya media radio gitu, cuman entah kenapa dia punya liputan Ava ID. Jepangan. Iya. Tumben nih, mungkin karena Ava juga lagi nge-hype dimasukin kan. Ya udah gue yang liputan jalan. Kayak gitu. Gue waktu itu juga jadi admin sosmednya kan, jadi kayak update dikit lah ada apa aja gimana cara masuk kayak gitu. Jadi ya itu paling sisanya. Apa lagi ya? Kayaknya udah hampir sejam nih. Secara tutup dengan apa Dil? Atau lu mau nanya apa kali? Mikir? Atau ada yang mau sampaikan? Satu lagi nih, sejam banget nih. Iya, tadi kan 30-40 menit. Sedikit lagi ngobrolin musik lagi deh. Oke, musik. Tadi kan band nih. Oke, kalau band udah, atau solo atau duo udah, atau apa ya? Atau genre? Oh ya. Kalau gue kayak gue bilang tadi, sebenarnya kalau gue dengernya kan visual kayak doang. Tapi gue ada satu nih, Jepang gue dengerin juga. Ado.
Aduh tahu lagi. Anjir, aduh. Yang nggak ngeliatin mukanya kan? Iya. Itu gue nonton tuh pas dia ke Jakarta. Oh. Anjir. Oh yang waktu itu gue tanya ya lu datang Ado atau datang apa satu lagi? Yosobi. Iya, Kalau nggak salah lu Ado, gue Yosobi nontonnya. Oh. Anjir, itu karena vokalnya anjing banget. Oh bagus. Iya, dia range vokalnya kan lo mau suruh dia dari teriak nyampe kayak apa tahu juga jadi sama dia kan. Anjing. Berarti lu fans atau suka sama dia tuh pas karena lu dengerin? Karena gue dengerin, karena dia pure vokal aja kan, secara dia sosoknya nggak dikasih lihat. Tapi apa ya, panggungnya juga oke lah. Kata panggungnya sih oke. Kata banget sih oke, tapi gue iya yang bikin gue suka pertama sama dia tuh itu vokalnya anjing. Dia ada lagu cover lagu orang nih. Itu kalau lu nggak tahu itu ternyata satu orang doang yang nyanyi, lu mungkin bakal kira itu dia girl group kali. Bisa beda-beda suaranya. Lagunya siapa ya? Yang di cover? Gue nggak tahu nama penyanyinya siapa, pokoknya ini judulnya tuh ini Goddess Kamipoi. Kayaknya pernah denger deh. Oke, Cari deh. Ntar gue coba cari. Ngomong apa? Iya. Carinya ntar aja. Ntar biar kita nggak potong ngomong. Oke. Jadi tapi lagu yang pertama lu dengerin apa waktu itu? Aduh. Usewa tentu. Kan dia yang bikin dia populer kan Usewa tuh. Itu yang jadi soundtrack One Piece bukan sih? Bukan, itu pas udah lama. Oh, udah barunya. Usewa populer gara-gara ini aja. Usewa tuh kalau lu di Jepang ngomong kayak gitu tuh lu tuh gak sopan. Artinya apa? Bacot Bawel lo gitu. Ya, Ya kalau bahasa lembutnya bawel, tapi kalau ini bacot. nah, bacot lo gitu kan. Dan meledaknya di situ tuh. Jadi gue dengerin. Tadinya nggak ini gue nggak biasa aja kan, J-pop. Oke, populer tapi gue nggak terlalu Ngikutin. klik gitu. Nggak terlalu ngikutin scene-nya gitu. Nggak, maksudnya pas gue habis dengerin Ado yang lagu itu, gue nggak langsung ngefans, gue cuma kayak biasa aja. Oh, kalau kayak gitu gini, top konser atau band yang pernah lo tonton? Anjir, Salah satunya Ado berarti. Ado bagus. Top 3 atau top 5 lah, biar gampang. Top 3 lah, kebanyakan kalau Iya, lima. top 3. Soalnya nggak banyak kayak yang sini ya. Iya, banyak, cuman iya. Gue nonton apa enggak? Iya, benar. Nih yang Yang gue pernah ingat, lu tonton aja yang, ya? yang gue ingat aja deh, Ado bagus. Terus, lo tau Otoboke Beaver nggak? Tahu, pernah dengar. Otoboke Beaver tuh band punk Jepang tuh, cewek-cewek Oh, tahu. semua. Oh, tahu. Dia Itu- pernah jadi pokoknya kalau pernah jadi soundtrack kayaknya gua pernah lihat, pernah denger gitu. Dia nggak pernah jadi soundtrack, dia pengisi soundtrack ini kan Rick and Morty malah, bukan anime. Iya. Oke. Nah, tapi dia pernah main tuh di Festival Indo tuh. Lupa gue nama Itu festival apa. tahun berapa? 2 tahun yang lalu lah, 2023 apa? Oke. Desember. Nah, itu gue Berarti udah agak baru ya, agak baru ya. Gue tahu mereka gara-gara mereka main ini. Pas 2018, Japan kan main di Lollapalooza. Iya, tahu. Coachella apa? Coachella. Hmm. Nah, salah satu band Jepang lain yang main di situ Sana. juga Otoboke Beaver ini. Dan pas gue dengerin anjir, bagus juga nih musiknya. Jadi gue kejar lah pas mereka kesini. Oke. Ado Otoboke Beaver, Laruku boleh lah. Terus tadi Jarak Evolution, Shark Evolution. yang tadi gue kasih lihat. Oh, yang tadi si yang Visual K. semua. Oke. Terakhir apa ya? Iya pokoknya yang bersan itu deh, yang gue inget deh. Yang kepikiran. Nah, yang gue kepikiran. Oh, sama Miyavi deh. Oh, Miyavi. Tapi dia kan sebenarnya sendiri kan? Miyavi Miyavi itu solo solo kan? solo, bukan band. Bukan band. Cuman dia terkenal sendiri dan main gitar gitu. Oke, kayaknya itu aja kali deh. Ya udah. Kita lanjut di video selanjutnya. Ada yang mau sampaikan kalau mau nanya ke gua sebelum di closing? Lab kesibukan apa, Lab? Bacot anjing. Gak ada hubungannya, gua nganggur anjing sekarang. Makanya kita konten sini. Oke deh. Apa lagi? Udah ya? Udah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komen yang paling penting karena bikin rame. Jadi sampai ketemu lagi di konten Jepang selanjutnya. Namanya apa ya? Apa dong? Kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi lah ya. Kalau rame. Oh. Oke. Kalau rame. Kita bahas yang lebih detail. Iya, tadi kan atau top-top apa. aja kan. Jadi gua udah kepikiran ada beberapa konten. 5 ada lebih lah. Kita lihat dulu ya guys ya. Oke, thank you Dil. Sampai ketemu Sip, lagi. thank you. Bye.